Random Anomalies. Bahasa Indonesia. Sebelumnya, daftar isi. Selanjutnya, chapter 1025. Anomali acak. Kata-kata perak di cermin tubuh penuh tampak memiliki kehidupan sendiri saat mereka menghilang dan membentuk kembali. Concerto of Light and Shadow adalah sebuah jam saku. Ia dapat membatasi tindakan tertentu di area tertentu dan juga dapat menghilangkan kekuatan beyonder tertentu dari target. Ketika keduanya digabungkan, batasan yang dihasilkan jauh melebihi kedua jenis tersebut. Concerto of Light and Shadow juga mampu memberikan efek samping negatif tertentu kepada target, membuatnya lambat, bersemangat, serakah, atau kehilangan semangat bertarung, hanya mampu memfokuskan perhatian pada uang. Selain efek-efek ini, pemilik artefak tertutup ini akan memiliki kemampuan untuk mendistorsi ucapan, tindakan, niat, dan serangan target. Ia dapat mengurangi serangan mematikan menjadi cedera serius atau dapat memantulkan serangan, mengubah kemajuan menjadi kemunduran, melarikan diri menjadi memimpin serangan. Efek negatif dari Concerto of Light and Shadow cukup serius. Di antara mereka, efek negatif utama yang perlu dicatat adalah bahwa begitu artefak ini dibawa ke dalam pertempuran, semua efek beyonder yang dihasilkan di wilayah tertentu akan mengalami anomali acak secara berkala. Ia tidak akan membedakan antara teman atau musuh, membuatnya sulit untuk dikendalikan dan tidak terduga. Itu juga berarti bahwa lightning strike mungkin masih menciptakan kilatan petir, tetapi mungkin akan memercikan target dengan ledakan air dingin atau memanggil makhluk dunia roh yang tidak dikenal. Karena alasan ini, Kionas Kilgore dengan sengaja mencari barang mistis yang dapat memberinya keberuntungan yang cukup pada saat-saat kritis, berharap bahwa efek acak yang terjadi akan menguntungkannya. Ini pasti berguna sampai batas tertentu, tetapi tidak terlalu hebat. Kionas Kilgore juga memiliki revolver aneh. Ia berasal dari anomali selama pengorbanan dewa jahat. Ia disebut Reverse Shout of Despair. Ia dapat menembak tanpa peluru dan setiap tembakan memiliki kekuatan yang sangat besar. Ia dapat menembak tanpa peluru dan setiap tembakan memiliki kekuatan yang sangat besar. Target yang terkena akan menderita teriakan putus asa Rever sebelum mereka mati. Mereka akan merasakan berbagai tingkat rasa sakit, pusing, dan kebingungan. Masalah terbesar dengan revolver ini adalah bahwa pemiliknya juga akan mendengar teriakan putus asa. Hanya saja itu tidak akan terlalu sering. Sebagai seorang Earl of the Fallen, Kionas Kilgore tidak diragukan lagi mengalami perubahan kualitatif dalam hal distortion dan bestowment yang tidak masuk akal. Selain itu, ia juga dapat exploit, hukum, dan magnify effect, serta menggunakan disorder untuk mengganggu keteraturan. Exploit dapat memperpanjang kondisi tertentu untuk waktu yang lebih lama atau mengakhiri lebih awal. Ini akan membuat aturan lebih menguntungkan bagi dirinya sendiri. Misalnya, setelah melompat ke udara, keadaan terpisah dari tanah dapat diperpanjang, mencapai efek melayang. Magnify dapat meningkatkan efek atau pengaruh dari tindakannya. Ini dapat membuat serangan biasa menjadi eksekusi. Ini dapat mengubah pelukan dari kejauhan menjadi pengengkangan. Disorder akan mempengaruhi struktur objek, standar pengukuran, dan akurasi serangan. Ini akan membuat bangunan yang tampak besar runtuh, menyebabkan jarak yang tampak jauh dipersingkat menjadi beberapa langkah, serta memungkinkan serangan yang ditujukan padanya meleset dari sasaran. Melalui magnify, exploit, dan distortion, beyonders dari jalur lawyer dapat mencapai hal-hal tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh beyonders dari jalur arbiter. Tentu saja, kekuatan beyonder urutan rendah dan menengah dari jalur lawyer seperti bribe juga dimiliki oleh seorang Earl of the Fallen dan bahkan lebih kuat. Tuan Besar, saya telah selesai menjawab pertanyaan Anda. Apakah itu baik-baik saja? Jawabanmu seperti buku panduan. Kau pasti telah mengumpulkan informasi dari dunia roh sambil menyampaikannya. Juga, apakah kau harus mencari pujian bahkan untuk hal-hal seperti ini? Klein mengejek dan mengangguk sedikit. Benar. Setelah menjawab pertanyaan Arodes, dia segera masuk ke dalam zona saat menganalisis kekuatan dan sifat artefak tertutup yang kuat yang dimiliki oleh demigod Kionas Kilgore. Seorang Earl of the Fallen memang merupakan eksistensi demigod urutan 4. Ada perubahan kualitatif dalam berbagai installment aspek distortion, baik itu dan exploit dan magnify. Tidak satu pun dari mereka mudah untuk dihadapi. Aku mungkin menderita jika aku ceroboh. Sebaliknya, disorder tidak menakutkan. Ini pada dasarnya adalah versi yang ditingkatkan dari kekuatan sequence 5, Mentor of Confusion,
Concerto of Light and Shadow memang memiliki sifat domain arbiter, dan aspek yang paling menjengkelkan tentangnya adalah efek samping negatif. Bagi seorang beyonder dari jalur seer, gaya bertarungku pasti lebih dekat pada persiapan, presisi, dan kontrol. Begitu pertempuran dimulai, gerakan akan terhubung satu sama lain. Selama proses ini, jika terjadi deviasi acak, seluruh rencana bisa dengan mudah berantakan dan tidak tercapai. Ini sangat berbahaya. Saat berpikir, klien menemukan bahwa masalah utama berasal dari artefak tertutup bernama Concerto of Light and Shadow. Sebagai seorang beyonder yang suka memasang perangkap untuk musuhnya, klien tidak ingin setelah terjun ke situasi berbahaya melalui perencanaan dan kerja kerasnya, ia menyadari bahwa barang tersebut akan memanggil seekor kelinci tepat saat ia menggunakan jimat Fate Siphon untuk mengganti nasib dengan targetnya untuk membalikkan keadaan dan menghabisi lawannya. Atau mungkin itu akan berubah menjadi kembang api untuk merayakan kematian penggunanya. Konas Kilgore bisa mengurangi efek dengan meningkatkan keberuntungannya, tetapi aku tidak bisa melakukannya. Keberuntungan atau ketidakberuntungan yang tidak berada pada tingkat malaikat tidak akan berpengaruh padaku. Namun, aku memiliki boneka, Winner Anuni. Klein berpikir sambil memberikan pertanyaan kedua kepada Arodes. Bagaimana cara menghindari anomali acak yang terjadi secara berkala dari artefak tertutup itu? Kata-kata perak muncul dari riak cermin dalam, membentuk kalimat baru. Tidak perlu menghindarinya. Konas Kilgore hanya perlu menjadi tidak beruntung. Dan untuk ini, para demigod dari jalur Evernight adalah ahli. Masuk akal. Menurut teori relativitas, selama Konas Kilgore lebih tidak beruntung dariku, aku akan menjadi yang beruntung. Nyonya Ariana mengatakan bahwa dia dapat memberiku bantuan. Bagi dia, secara diam-diam menambahkan sedikit ketidakberuntungan pada Konas Kilgore sebelum menciptakan keadaan tersembunyi seharusnya sangat sederhana dan mudah. Klein segera mengangguk ceria. Sangat baik, itu saja untuk hari ini. Aku akan memanggilmu lagi jika ada hal lain. Ya, Tuan. Tidak masalah, Tuan. Selamat tinggal, Tuan. Di permukaan cermin tubuh penuh terdapat gambar sederhana diikuti oleh kata-kata perak. Melihat cermin kembali normal, Klein menarik pandangannya dan dengan cepat mensimulasikan pertempuran yang akan terjadi dalam pikirannya. Secara bertahap, dia mendapatkan sebuah ide dan menggenggam kilasan inspirasi itu, dia melanjutkan untuk menyempurnakannya. Setelah memiliki beberapa rencana tentatif, Klein berjalan ke balkon dan melihat taman di bawah langit malam. Berbisik, dapatkah kau menimpakan ketidakberuntungan pada Konas Kilgore sebelum pertempuran? Setelah hening sejenak, suara wanita yang tenang dan biasa terdengar di telinganya. Ya, kalau begitu, baiklah dari sisiku. Klein segera menjawab. Ketenangan dengan cepat kembali ke sekelilingnya. Angin yang cukup dingin berhembus, dan Klein menatap Manor dengan ekspresi datar selama beberapa detik. Kemudian ia menekan topi sutranya, menarik sarung tangan kulit manusia di tangan kirinya, dan menarik death knell dari holster di ketiaknya. Tepat setelah itu, dia memutar silinder revolver hitam besi dengan ibu jarinya. Malam semakin gelap saat bulan merah kadang-kadang menerobos awan. Maegor Manor berada dalam keadaan tidur yang dalam. Saat itu, sosok diam-diam muncul dari tepi selatan sungai Tusok, melangkah 2 hingga 3 langkah untuk kembali ke kamarnya. Dia tak lain adalah wakil direktur MI9, Konas Kilgore, yang mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Demigod yang bertubuh kekar ini memeriksa sekeliling dan tidak melihat adanya keanehan. Ia perlahan menunjukkan senyum dan berjalan ke meja bar di kamar tamu. Mengambil sebuah cangkir, ia mengambil sebotol anggur merah Maegor. Ia bersiap untuk menuangkan sedikit untuk dirinya sendiri untuk merayakan malam yang indah. Saat itu, persepsi spiritualnya terpicu saat ia mendongak tiba-tiba. Ia melihat bangunan dengan beberapa cerobong asap abu-abu putih tiba-tiba tertutup bayangan seolah-olah dicat dengan tinta. Di samping cerobong asap, di salah satu landmark menara gedung utama Maegor Manor juga gelap. Bulan merah yang cerah tergantung diam di belakang cerobong asap. Awan dan bintang di langit tinggi telah menghilang. Selain bulan merah raksasa, hanya ada kegelapan pekat. Di bawah langit malam, bunga dan pohon jelas terlihat di depannya, tetapi mereka tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Mereka redup seolah-olah berada pada jarak yang sangat jauh. Hitam dan merah, bayangan dan bangunan, serta keheningan dan tanaman hadir di depan Konas Kilgore dalam keadaan yang sangat aneh. Ini, mata demigod itu membesar saat ia tidak ragu untuk merespons.
Ia memasukkan tangan kirinya ke dalam pakaiannya dan mengeluarkan dua barang dengan tangan kanannya di bawah ketiaknya. Di antara keduanya, ia memegang revolver aneh di telapak tangan kanannya. Revolver itu sepenuhnya berwarna abu-abu, lebih besar dari revolver biasa. Ia terlihat seperti setengah ukuran palu besar yang digunakan dalam pertempuran klasik. Satu lagi ciri tidak biasa dari revolver itu adalah bahwa ia memiliki 6 laras, masing-masing cukup tebal. Mulutnya gelap dan silindernya tertanam dengan lebih dari 10 paku buruk rupa, memberikannya keindahan yang cukup kasar. Tangan kiri Jonas Kilgore memegang jam saku berkulit besi. Di wajah jam tersebut, setengahnya dipenuhi dengan simbol-simbol yang tersusun rapi mengikuti urutan waktu, sementara setengah lainnya adalah kekacauan yang kacau. Itu bahkan menyerang ke wilayah tetangga. Di kedua sisi, tampaknya tidak mungkin untuk melihat mesin di belakangnya, karena membentuk struktur yang terlihat jauh lebih kompleks dan menyakitkan kepala. Hampir bersamaan, sebuah sosok muncul dari bulan merah raksasa. Ia meluncur dengan kecepatan yang sangat cepat. Ia semakin besar dan jelas. Ia adalah seorang pemuda dengan rambut hitam, mata coklat, dan fitur wajah yang tajam. Pemuda itu mengenakan topi sutra dan jubah hitam. Ia memegang revolver unik di satu tangan dan sarung tangan kulit manusia transparan menutupi tangan lainnya. Di bawah pencahayaan terang di sekitarnya, ia tampak terbebani oleh berat bulan merah raksasa. German Sparrow, Meowhead, sebuah pertarungan yang hanya sedikit dibantu melawan urutan 4, di mana perencanaan mungkin akan melenceng. Aku menantikan bagaimana dia akan melakukannya. SakuraNovel.ed. Sebelumnya, daftar isi, selanjutnya, LittlenoVel.ed. Komentar. Be the first to comment. 0 comments. Sakura Novel. Daftar novel request. Light novel, web novel, novel tamat. Copyright 2026 Sakura Novel. All rights reserved. All novels and content on this site are shared for entertainment and educational purposes only. All rights belong to their original authors and publishers. We do not claim any ownership of the works posted here. If you are the copyright owner and believe your work has been used without permission, please leave a comment on the relevant post, and we will review and remove the content as soon as possible.